Langsung ditanggapi Bang Arya Sinulinga di tengah harga yang makin melambung. Tadi Pak Faisal sudah membeberkan, ini loh utang negara kita dianggap pemborosan yang luar biasa sehingga imbasnya kemana-mana. Bang Arya Sinulinga, tanggapannya. Terima kasih. Kalau soal hutang, nah ini kita jadi ngomong hutang, harusnya sih ngomongin hutangnya ini dari Kemenq gitu asiknya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit aja. Sebenarnya kalau hutang, sepanjang dia produktif sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Sepanjang kita bisa bayar nggak ada masalah. Sepanjang pengembaliannya juga bisa dalam bentuk pajak dan sebagainya besar, sebenarnya nggak ada masalah. Ya kalau memang itu produktif, yang nggak bener adalah kalau dia hutangnya tidak produktif. Dan kita kan juga menikmati, seperti saya gitu bisa menikmati sekarang jalan tol dari kampung halaman saya yang dulu nggak pernah gitu misalnya, sekarang udah enak lancar saya sampai ke tebing tinggi saya bisa cuma 40 menit, 30 menit yang butuh 2 jam biasanya. Itu adalah bagian-bagian dari yang memang mungkin dari hutang juga, bagian dari seperti itu. Artinya banyak kita lihat pembangunan-pembangunan yang terjadi gitu sehingga memang benar. Otomatis juga namanya ada bunga, ada hutang ada pasti bunga. Nah sekarang ini kan satu hal yang lebih baik juga hutang sekarang adalah memang hutangnya juga bukan di luar negeri gitu, tapi dari dalam negeri. Hutangnya artinya dari masyarakat Indonesia juga. Itu juga sebuah komposisi yang berubah yang kalau zaman sebelumnya di asingnya besar, di dalam negerinya kecil sehingga ketika ada perubahan-perubahan besar, ada resesi dan sebagainya, itu pengaruh sekarang kan tidak gitu ya. Itu yang terjadi dan kemudian juga dari segi harga gitu. Saya juga tadi ngomong-ngomong harga ya. Kita harus tahu saat ini perubahan harga ini kan di dunia, bukan sendirian gitu. Kalau tadi Indonesia itu sendirian naiknya harganya mungkin kita bisa rame nih. Ini enggak. Hampir seluruh dunia saat ini mengalami kenaikan harga. Kita lihat sebelumnya bahwa kondisi corona itu membuat ekonomi dunia itu agak guncang. Belum selesai corona kita mau pick up, tiba-tiba Rusia menyerang Ukraina dan sekarang itu membuat perubahan-perubahan besar karena kita tahu Rusia juga punya kekuatan besar dalam arti gas dan oil dan sebagainya, Ukraina dan gandum dan sebagainya, itu mempengaruhi semua sehingga bahan baku naik. Akibat bahan baku naik membuat harga-harga naik. Jadi ketika dunia itu mengalami kenaikan harga, maka Indonesia yang merupakan bagian dari dunia ini mau nggak mau juga terimbas dengan itu. Lihat aja sekarang. Pakistan udah goyah, Sri Lanka goyah, berapa negara ini goyah. Jerman udah mulai masuk case resesi. Prancis ada BLT bos, bayangin tuh Prancis BLT gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan besar yang memang hampir semua negara ini mengalami perubahan-perubahan besar. Dan diperkirakan ini akan membuat kenaikan-kenaikan harga di tempat yang ini ya. Yang lain-lain juga. Nah sekarang bagaimana kita mengelolanya gitu ya, bagaimana kita mengelolanya. Dampaknya mulai kelihatan, kemarin minyak goreng, dampak dari kondisi dunia. Kemudian BBM mau nggak mau terpaksa naik. Dan di Indonesia kita masih bersyukur. Kenapa? Karena yang naik adalah Pertamax. Pertamax ini akan dikonsumsi oleh kelas menengah. Konsumsinya adalah apa? Pertamax ini 13% itu adalah hanya 13% dari kebutuhan BBM. 2% itu Pertamax di atas dan 85% Pertalite. Sementara komposisi kelas menengah Indonesia 52% itu kelas menengah. 48% itu adalah bawah. Izin Bang Arya. Belum selesai Mas, belum selesai. Jangan saya ngomong angka dulu. Siap. Ya. Jadi dengan komposisi yang seperti ini ya, sebenarnya kemarin ketika Pertamax dinaikkan sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa juga karena mayoritas Pertalite itu dikonsumsi kalangan bawah itu 85%. Jadi tidak ada namanya mempengaruhi inflasi juga sangat kecil dibanding yang lain. Tapi Pertalite kemudian jadi langka Bang. Wajar. Namanya hari pertama, hari kedua orang kagok shifting. Shifting yang biasanya Pertalite volumenya sekian, tiba-tiba dikonsumsi orang yang terkejut, harga sekian. Padahal tetangga sebelah Pertamax yang setara sama Pertamax, harganya naik jadi 16.000. Harga kenokian Pertamax itu 16.000, tapi Pertamax ngambilnya 12,5. Yang sebelahnya itu 16.000. Nah, ini kan shifting aja dari 9.000-an shifting. Tapi kan sementara. Ketika kebutuhan akhirnya, tapi jadi, lihat hari-hari ini, Bang, sebentar, hari-hari ini hari pertama, hari kedua memang agak goyah. Tapi sekarang udah, saya rasa praktis keluhan mengenai kekurangan Pertalite juga sudah mulai menipis, udah tipis. Artinya tidak lagi banyak. Karena Pertamina sudah
menopang. Dan harus ingat, Pertamina ini bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan BBM mulai dari Aceh sampai Papua. Dan harus ada satu harga. Nah ini kan mengkondisikannya ini wajar kalau berapa hari kemarin itu ada shifting tiba-tiba dan orang membutuhkan. Tapi akhirnya kan secara bertahap kebutuhan itu terpenuhi juga. Ada Jadi dua poin yang saya ingin sampaikan dari apa yang Abang bilang. Pertama, ketika misalkan mengatakan kenaikan harga khususnya minyak goreng adalah faktor dunia. Saya katakan itu kesimpulan yang terburu-buru. Kita ini penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Jadi krisis minyak goreng itu sebetulnya murni karena oligarki, karena rantai supply kita yang problem. Jadi tidak ada faktor luar negeri sebetulnya kalau mau jujur. Gini. Cuman yang kedua kan abang kan mengatakan seolah ini kesalahan luar negeri, kesalahan global. Saya bukan menyalahkan orang luar. Bang Tapi Arya dulu, Bang Arya dulu, tahan dulu. ini bukan menyalahkan luar ya, bukan menyalahkan luar. Tapi saya mau beritahu bahwa kondisi di luar itu harga sawit juga naik. Kan nggak bisa kita pungkiri. Ya, kalau kita bilang bahwa kalau produsen harus dia murah, lihat Uni Emirat Arab dialah pengekspor BBM, tapi di sana nggak ada BBM murah, di sana BBM-nya nggak ada disubsidi. Jadi kalau mengatakan bahwa yang produsen pasti murah itu belum tentu seperti itu. Jadi, dia akan lihat. jadi narasinya Cuma harus saya diluruskan bahwa ini ada kegagalan atau tidak kompetenan pemerintah dalam mengurai rantai pasar minyak goreng. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya, seperti saya juga udah pernah ngomong tuh, ini masalah distribusi awalnya hari itu kan gitu. Dan sudah dikondisikan dan Pak Jokowi sudah memberikan BLT. Itu saya rasa besar loh. Artinya gini, kebutuhan 3 liter. Kebutuhan masyarakat tuh rata-rata 3 liter rumah tangga per bulan. Kalau bikin disparitas harganya ke 20.000, paling 8, kita anggap 8.000 nih bedanya. 8.000 kali 3 liter 24.000. Tapi pemerintah ngasihnya 100.000. Artinya lebih daripada yang diberikan oleh yang dibutuhkan oleh masyarakat. Harusnya sekarang ini harga, walaupun harga keekonomian mengikuti harga pasar, terbeli oleh masyarakat yang di paling bawah. Kalau kayak kita ini ya sadar dirilah. Masa sih kita ambil yang begitu? Kita ambil aja yang memang normal gitu ya. Karena kebutuhan minyak goreng 2-3 liter kok. Ini penting. Saya mau apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini yang disebut dengan targeted subsidi. Jadi memberikan subsidi kepada orang-orang yang lemah. Ya. Ini tepat. Tapi kan ini ada dualisme. Pemerintah juga melakukan subsidi barangnya. Pertalite itu barangnya yang disubsidi. Masih dilakukan. Jadi ada ketidakkonsistenan begitu loh. Dan saya kira harusnya pemerintah strik aja, fokus saja melakukan targeted subsidi. Yang pertalite tadi itu tidak perlu kemudian disubsidi. Kan pertalite dimasukkan dalam subsidi. Akhirnya apa? Setiap barang yang disubsidi oleh negara itu jadi tidak ada di lapangan. Jadi langka. Premium tidak ada, sudah lama. Pertalite sekarang tidak ada. Enggak, minyak curah yang katanya bos. juga 14.000 itu juga tidak ada. Diluruskan dulu, saya Bang. senang. Ya. Gini. Pertalite saya rasa udah beres. Sekarang ini udah Semoga kondisi, ya Bang. Tapi kalau saya kira enggak. Kenapa? Kita dengarkan dulu Bang. Gini, Pertalite udah beres. Sekarang saya bilang shifting aja. Tapi sekarang udah dipenuhi oleh Pertamina. Kenapa? Karena kita udah punya, kebutuhan kita 17 hari ke depan udah terpenuhi. Artinya semua kebutuhan udah diukur. Artinya ini nggak akan ada lagi namanya kelangkaan. Mudah-mudahan ada 1-2 mungkin, tapi udah nggak lagi. Dan saya setuju dan saya sepakat sama Bro. Karena apa? Nah ini kan nggak mungkin kita tiba-tiba menarik semua Pertalite naik juga. Nah mungkin nanti ini jadi sebuah pertimbangan kita. Apakah nanti subsidinya jadi tertuju aja, targeted seperti minyak goreng tadi. Jadi nggak semua, jadi Pertalite pun bukan disubsidi, tapi diberikan langsung BLT kepada masyarakat ekonomi lemah kan gitu untuk BBM-nya, sehingga Pertalite lepaskan gitu. Jadi kalau yang saya bilang dengan targeted itu harusnya dengan konsisten. Ya, tetapi kalau cerita Pertalite ini ada satu narasi yang tidak dijelaskan bahwa ini sebetulnya kelangkaan akan tetap terjadi. Kenapa? Karena Pertalite itu dengan harga keekonomian masih ada gap. Dengan ada gap ini pada akhirnya Pertamina, karena Pertamina harus tetap mensubsidi dan negara punya klaim 109 triliun 2021 belum dibayarkan juga, mereka akan menghentikan produksi Pertalite tetapi tidak secara terbuka dan ini harusnya diurai gitu loh oleh pemerintah. Kenapa Pertamina tidak diberikan saya utangnya sepakat itu? bahwa gini, saya sepakat bahwa targeted setuju bahwa memang ini jadi sebuah pertimbangan ke depan, bahwa ini masukan sangat baik kalau semua publik mendorong kita, mendorong pemerintah bahwa ini harus targeted, setuju banget. Jadi ini kita akan masukannya oke banget, tapi sementara ini kita mudah-mudahan Pertamina bisa mencukupi soal itu.